Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya perjumpakan kita kembali setelah libur setahun ya. Dari 2018 ke 2019. Salah. 2019 sampai 2020. Jadi libur setahun dan kita masih membahas tentang fikih haji. Dan mungkin sampai fikih haji saja kita belajar ya. Setelah fikih haji mungkin ya break ya, ustadz lain mungkin yang menggantikan. Ya, kita tinggal 2 pertemuan ya kurang lebih tentang masalah fikih haji. Ini adalah rukun iman yang kelima dan ini pembahasan kita yang keberapa fikih haji? Yang ke 7 atau 8? Yang ke-7 ya, kurang lebih yang ke-7. Kita baca ucapan Syekh di sini dalam kitab Matan Abi Syuja. Kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa yatajarradu ar-rajulu 'indal ihrami 'anil makhit wa yalbasu izaran wa ridaan abyadain. Dan di antara hal yang harus dipahami ya, seorang laki-laki harus yatajarrad itu artinya melepaskan pakaiannya ya, indal ihram ketika ihram, anil mahid dari pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Jadi ketika ihram itu ada larangan-larangannya. Di antaranya adalah menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Contohnya apa? Celana dalam. Apalagi? Kaos. Apalagi? Kemeja. Apalagi? Celana panjang. Apalagi? Boxer. Ya. Kaos kaki, semuanya tidak diperbolehkan bagi lelaki untuk menggunakannya. Wayalbas, dan dia hanya memakai izaran waridaan, 2 helai. 1 helai namanya izar untuk menutupi bagian bawah, waridaan, dan 1 lagi untuk menutup bagian atas. Cuman 2 helai. Nggak ada yang pakai baju bagus, nggak ada yang pakai celana dalam harga 200.000, nggak ada. Semuanya menanggalkan pakaiannya, yang ada hanyalah 2 helai. Mau tua, mau muda, kaya, miskin, orang negro, orang kulit putih, orang Arab, orang Ajam, semuanya sama. Pakaiannya hanya 2 lembar. Hanya 2 helai, 1 pakaian atas dan 1 pakaian bawah. Ini pakaian ketika ihram. Enggak pakai CD Ustaz, enggak pakai CD. Ucap mano Ustaz? Lemak. Awalnya yang ngerasa ucap mano, rupanya dipakai lemak juga ya, lebih leluasa, lebih apa? Angin sepoi-sepoi lebih lebih mudah masuk. Ya kalau pakaian-pakaian kayak sekarang pengap ya. Jadi di antara hikmahnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya, apalagi kalau umroh hanya belasan jam, nggak sampai 1 hari 1 malam kita menggunakannya. Abyadain, dan disunahkan berwarna putih. Ya, disunahkan berwarna putih. Boleh selain berwarna putih? Boleh. Warna pink? Boleh. Pinky boy. Warna hitam? Hitam siapa takut. Boleh warna apa saja Pak kain ihram. Bunga-bunga? Boleh bunga-bunga. Tapi lebih baik
putih. Ada sebagian orang yang melarang selain warna putih, ini keliru ya, karena yang lebih tepat adalah warna putih hukumnya sunnah. Sekarang kita masuk larangan-larangan ketika ihram. Ihram adalah masdar dari kata ahrama yuhrimu tahriman, yang artinya mengharamkan. Sesuatu yang halal menjadi haram, itu namanya ihram. Contoh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir yang mengharamkan. Boleh nggak makan minum sebelum sholat? Sebelum sholat boleh makan minum? Boleh berbicara? Tapi ketika sudah takbiratul ihram, haram berbicara, haram makan, haram minum, sampai tahallul, artinya sampai halal. Halalnya sholat dengan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh langsung makan, minum dan berbicara. Begitu juga ketika haji umroh. Ketika kita mengenakan ihram, masuk ke dalam ihram, niat haji, niat umrah, haram sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan. Sampai tahallul, sampai cukur rambut, baru boleh kembali. Nah, apa saja yang diharamkan? Ini yang kita kenal dengan muharramatul ihram atau mahzuratul ihram, hal-hal yang terlarang ketika ihram. Beliau melanjutkan faslun, fasal baru, wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya. Haram atas orang yang berihram 10 macam. Dalam mazhab Syafi'iyah disebut di sini 10 yang tidak diperbolehkan ketika kita masuk ke niat ibadah umrah ataupun haji. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ketika mengucapkan tersebut, haramlah hal-hal yang kita akan bahas. Yang pertama, nomor 1, lubsul makhit, menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan bebas pakai apa saja. Adapun laki-laki hanya menggunakan 2 helai kain untuk bagian atas dan bagian bawah. Sisanya nggak boleh. Nggak boleh menggunakan apa? Pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Pakaian atas yang membentuk lekuk tubuh contohnya kaos, kemeja, gamis, jaket, apalagi jubah, apalagi sweater, apalagi apa? Hah? Iya sama. Ya, pokoknya itu bagian atas nggak boleh semua, Pak. Bagian bawah celana dalam, boxer, celana pendek, celana panjang sekali, ya, yang sampai sampai tanah. Itu semuanya enggak diperbolehkan. Untuk alas kaki enggak boleh pakai kaos kaki, enggak boleh pakai sepatu, yang boleh pakai sendal. Apa beda sepatu sama sendal? Apa yang ditutup? Sendal juga ditutup. Apa? Mata kaki. Apa beda sendal sama sepatu? Apa kata bagian itu? Ada yang namanya sendal sepatu sekarang, tertutup depannya. Apa yang membedakan hal paling dasar antara sendal sama sepatu? Beda bahannya. Oh, ini sendal, ini sepatu. Apa yang bedain? Kalau sepatu menutup tumit, itu namanya sepatu. Kalau kelihatan tumit namanya sendal.
Itu yang menjadi tolak ukur dasar pembeda antara sepatu dan sendal. Kalau dia menutupin tumit, berarti membentuk lekuk tubuh dia. Ini sepatu futsal, nggak mungkin kebuka tumitnya. Ya, sepatu apalagi jogging, ya sepatu kuliah. Kalau terbuka namanya sendal, meskipun ujung jarinya tertutup. Akan tetapi yang lebih tepat, lebih amannya pakai sendal yang ujung jarinya terbuka. Sendal jepit, tak pula jepit nih ya. Sendal Jepang, sandal gunung juga kebuka kan jari-jarinya, ya. Yang jelas kelihatan jari-jarinya, ini lebih amannya. Jadi ini pakaian bawah. Ini khusus bagi laki-laki, nggak boleh menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Ingat, keliru sebagian orang mengatakan nggak boleh pakaian yang berjahit. Ya, karena makhir ini sebagian orang mengatakan pakaian yang ada jahitan. Sehingga jam nggak boleh, kenapa? Ada jahitannya. Syal nggak boleh, ada jahitannya. Gamis atau kain ihramnya yang ada tulisan misalnya ya Mazada Tours, ya. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada jahitannya. Salah. Yang dimaksud makhid di situ adalah pakaian yang membentuk lekuk tubuh, sehingga yang berjahit selama dia nggak membentuk lekuk tubuh nggak masalah. Ikat pinggang boleh, boleh. Jam boleh, meskipun dia pakai jam yang dari kain itu loh, ya. Yang jahit itu misalnya, ya, atau misalnya dia pakai ikat pinggang yang dijahit, ikat pinggang ihram biasanya ada jahitannya, itu boleh semuanya. Jadi yang nggak boleh itu bukan yang nggak ada jahitan, ya, yang ada jahitan yang nggak boleh itu yang membentuk lekuk tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua, wa taghtiyatur ra'si minar rajuli. Yang pertama tadi apa? Enggak boleh pakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Apa dalilnya? Kita belum baca dalilnya. Dalam Bukhari Muslim kata Nabi, la yalbasul kumus walal amaim wala sarawilat walal burnus walal khifaf. Enggak boleh orang yang ihram memakai kumus, baju kemeja, kamis, ya, dan imamah, sarban, wasarawilat, dan celana panjang, dan burnus, pakaian yang menutup kepala, ya, walal khifaf, dan tidak juga boleh pakai sepatu. Ini dalil bahwasanya enggak bolehnya lelaki menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Yang kedua, taghtiyatur ra'si. Taghtiyah dari kata ghatta yang artinya menutupi. Menutupi ar-ra'si apa ra'as? Kepala, minar rajuli, dari laki-laki. Artinya yang kedua pun khusus laki-laki, menutup kepala dengan sesuatu yang mulasik, yang menempel. Apa contohnya? Peci, topi, helm. Kati yang pakai helm di situ. Ya, motor jarang di Arab Saudi. Sorban, apalagi blakon, iya, kuplu dan seterusnya. Pokoknya nggak boleh menggunakan penutup kepala sehingga pecinya harus wajib dilepas ketika ihram. Yang sifatnya menempel. Kalau enggak menempel, contoh pakai payung, boleh pakai payung, menutupi kepala tapi enggak nempel. Atau dia berteduh di bawah naungan pohon, atau berada di dalam mobil, kan tertutup kepalanya tapi tidak menempel, ya. Dalilnya adalah sebagian sahabat yang wafat ketika terjatuh dari unta ketika ihram. Kata Nabi, wala tukhamiru
ra'sahu, jangan kau tutup kepalanya. Jangan ditutup kepalanya. Ini bagi laki-laki. Jadi nggak boleh selimutan kayak gitu, pakai kain ihramnya, kedinginan di bus misalnya, ya. Atau dia pakai peci, ini nggak diperbolehkan, harus dilepas sampai dia nanti tahallul. Yang ketiga, yang kedua ini ada sambungannya, wal wajhi minal mar'ati. Khusus wanita tidak boleh menutup wajah. Maksudnya wanita diharamkan menutup wajah dengan penutup wajah, yaitu cadar, ya, niqab, masker, nggak boleh juga, ya, pakai masker. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, wala tantakibul muhrimatu wala talbasul kufazain. Wanita yang ihram gak boleh menggunakan menutup wajahnya, dan wanita yang ihram tidak boleh menggunakan kaos tangan. Jadi wanita gak boleh dua. Apa yang pertama? Cadar penutup wajah. Yang kedua, kaos tangan. Ustadz, istri saya bercadar. Bagaimana ketika dia ihram? Maka jawabannya cadarnya harus lepas. Tapi kalau ada laki-laki langsung nutup kayak gini, ya dari apa? Dari jilbab tuh ya, ditutup gini. Itu di zaman sahabiat, di zaman sahabat yang ikhtilatnya masih sedikit. Jadi bisa seseorang wanita, ya, nggak kelihatan wajahnya, kalau laki-laki dia tutup buka begitu. Tapi zaman sekarang sejak ihram sampai tahallul semuanya di dekat laki-laki, sehingga diperbolehkan menutup wajah tanpa cadar. Contohnya adalah dengan menggunakan, ya, apa itu pakaian wanita yang dari atas ke bawah itu? Apa namanya? Bukan burko namanya. Apa? Khimar, ya, mungkin khimar mungkin namanya. Ya, pokoknya perempuan tuh ada tuh ya, perempuan yang enggak kelihatan matanya. Iya, dia pakai cadar terus tutup pakai itu lagi tuh. Nah, ini biasanya perempuan kayak gitu. Dan ini yang lebih afdal sebenarnya, enggak kelihatan matanya. Nah, cadarnya dilepas ketika ihram, hanya pakai penutup wajah saja. Meskipun kalau dipasatin kelihatan, ya, cuman nggak mungkin ada yang masatin kayak gitu, ya. Atau boleh juga pakai selendang, langsung ke wajahnya gitu. Intinya sesuatu yang menutupi wajah, bukan yang bersifat nempel seperti cadar atau masker. Ini, ya, solusi bagi wanita cadaran yang dia ihram umroh maupun haji. Itu nomor 2. Apa nomor 2? Laki-laki tidak boleh menutup wajah atau mulut, kepala, dan wanita enggak boleh menutup wajah dengan cadar. Nomor 3. Nomor 3 dan seterusnya, ini semuanya laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, wa tarjilu sya'ri wa halquhu. Ya, nomor 3 ini tarjilu sya'ri. Tarjil menyisir rambut, tapi, ya, ini dikritik oleh para ulama. Menyisir rambut boleh. Yang tidak boleh itu poin yang keempat, wa halquhu, mencukur rambut dan semua bulu-bulu yang ada. Jadi nomor 3, ya, di situ dibilang menyisir rambut, itu bikin keterangan kalau niatnya agar rambutnya rontok. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau cuma menyisir rambut biar belaga misalnya, maka itu diperbolehkan. Nggak sengaja rambutnya rontok ketika nyisir, nggak dosa dia. Yang nggak boleh sengaja
merontokkan rambut atau mencabut rambut baik dengan menyisir ataupun dengan tangan atau dengan alat-alat yang lainnya. Jadi nomor 4, dan ini yang diperbenarkan ya, maksudnya yang tepat, tidak boleh mencukur, memotong, mencabut semua bulu yang ada pada badan. Apa yang ada bulu di badan kita? Rambut. Apalagi? Yang di wajah dulu. Kumis. Apalagi? Jenggot. Apalagi? Bulu hidung. Termasuk itu nggak boleh. Apalagi? Godek, alis, ya. Itu yang di wajah. Sekarang di badan. Bulu ketiak, bulu dada. Itu nggak boleh semua dicabut, cukur, ataupun dipotong. Yang ke bawah, bulu kemaluan. Apalagi? Bulu kaki. Itu semua nggak boleh dipotong, dicabut, dicukur. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, wa taklimul adfar, memotong kuku. Dalil nggak boleh motong rambut tadi surah Al-Baqarah ayat ke-196 ya. 196 kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai sembelihan kurban sampai kepada tempatnya. Maksudnya nggak boleh kita mencukur ya sampai kita sampai di Mina. Dalam artian maksudnya ini sampai tahalul. Jadi setelah selesai semua baru kita mencukur. Artinya sejak ihram nggak boleh kita mencukur bulu-bulu yang tadi. Baik dengan cara apapun, mau cabut, mau potong, mau gunting, mau pakai silet, mau pakai pencukur, tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, 6. As-sadis at-tib. At-tib artinya adalah minyak wangi. Yang kelima belum tadi ya? Kelima dulu. Apa 5? Potong kuku. Ya, potong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ya, kuku kaki. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Hajj 29 Allah mengatakan, "Tsummal yaqdu tafathahum." Kemudian hendaklah dia membersihkan kotoran mereka. Di antara ahli tafsir mengatakan kotoran mereka di sini artinya adalah kuku mereka. Jadi setelah tahallul baru motong kuku. Sebelum tahallul ketika ihram nggak boleh potong kuku. Ya, jadi yang kelima memotong kuku, kecuali kuku yang pecah dan mengganggu. Ya, dia misalnya nggak sengaja nendang batu, pecah kukunya dan itu mengganggu, maka diperbolehkan dia memotong kukunya meskipun ketika lagi ihram. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, memakai minyak wangi. Sebelum ihram sunnah pakai minyak wangi. Ya, tapi setelah ihram nggak boleh pakai minyak wangi baik di pakaian maupun di badan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, wala talbasu minat thiyabi syai'an masahu za'faron aw wars. Jangan sampai mereka orang-orang yang ihram pakai pakaian yang kena minyak wangi za'faron dan wars. Za'faron dan waras salah satu jenis wangi-wangian di zaman Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la tuhannitu, jangan engkau kasih dia minyak wangi kepada jenazah yang wafat ketika sedang ihram. Jadi di antara larangan ihram yang keenam adalah menggunakan minyak wangi. Termasuk sabun
mandi yang bersifat wangi. Karena ada kan sabun tuh, sabun mandi tuh biasanya nggak pakai, ya nggak wangi, biasa gitu ya, kayak ya menghilangkan bau saja. Tapi ada sabun-sabun yang sifatnya pewangi. Apa? Kayak Harmoni mungkin ya, atau sabun-sabun perempuan gitulah. Kalau sabun kita misalnya sabun Netol, Nuvo itu kan perasaan Lifebuoy nggak terlalu wangi-wangi ya, cuma menghilangkan apa? Menghilangkan apa, bau saja. Tapi kalau yang dia wangi, maka nggak boleh. Kalau minyak angin boleh nggak? Boleh, kecuali minyak angin yang ada wangi-wanginya. Apa itu? Fresh care, nggak boleh. Ya pakai minyak kayu, kayu putih ya, apa? Cap kapak, Pak ya. Ya, jadi jangan pakai minyak wangi. Termasuk pakaian yang sedang dipakai ketika ihram, jangan dikasih pewangi sebelum dipakai. Ya. Ini dikasih pewangi dulu sebelum dipakai, enggak ya. Kecuali ya pakaian yang di badan. Yang di badan enggak apa pakai minyak wangi sebelum ihram. Mandi dulu kan, terus pakai minyak wangi di badan, terus pakai, enggak masalah, ya. Itu yang nomor berapa itu? Nomor 6. Nomor 7, wa qatlus saidi, membunuh hewan buruan darat. Ya, kalau dibilang hewan buruan darat termasuk yang bisa terbang. Karena hewan cuma ada dua, hewan darat, hewan laut. Kalau hewan udara itu termasuk hewan darat. Jangan aku bunuh ini apa merpati, ya enggak termasuk karena bukan hewan darat. Darat itu karena udara termasuk darat. Baik dengan menyembelih atau dengan membunuh cara apapun, atau sekadar menunjukkan ke orang yang berburu. Mana kijang tadi? Situ. Enggak boleh. Meskipun dia enggak berburu, hanya nunjukin saja. Itu tadi kijangnya lari. Ini pun diharamkan di dalam ya ihram. Jadi enggak boleh kita berburu hewan darat ya, contoh kijang, rusa, adapun burung, adapun hewan-hewan yang ya yang dia itu kayak ikan enggak masalah karena ikan bukan hewan. Jadi mancing ketika ihram enggak masalah ya, cuman enggak mungkin ada yang mancing ketika ihram jauh-jauh dia ke Mekah sana untuk mancing. Kata banyu pula sana ya. Sedikit, maksudnya banyu apa lebah gitu, sedikit. Semuanya padang pasir. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, akdun nikah, akad nikah. Baik dia yang menikah atau dia menikahkan. Bahkan juga tidak boleh melamar. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hadis sahih riwayat Muslim, la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Orang yang ihram enggak boleh menikahi, enggak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar. Jadi kalau pengen ada gadis Turki ya, tersepona mau lamar, habis tahallul, botak dulu baru ngelamar. Assalamualaikum ukhti, would you marry with me? Oh sorry, I have husband. This was husband. What do you say? Ya jangan itulah ya. Jangan harus sadar diri, intinya sadar diri. Mana galak uang Turki sama kita ya. Iya. Lanjut ya. Jadi enggak boleh akad nikah. Seandainya Ustadz udah terjadi akad nikah, maka akad nikahnya fasih, enggak sah. Yang enggak sah nanti diulang ketika sudah tahallul. Begitu juga lamaran dan yang seterusnya. Begitu juga wali yang menikahkan harus difasakh pernikahannya. Yang ke 9, al-wat'u. Al-wat'u artinya adalah berhubungan badan, berjima.
dan ini adalah pembatal haji dan umroh. Ya, ketika ihram dia berhubungan badan, maka batal ihramnya, batal umrohnya, batal hajinya. Uniknya dia harus tetap lanjut sampai selesai. Ini diantara spesialnya umroh dan haji, teman-teman. Kalau ibadah lain, kalau batal, udah batal. Kita salat Allahu Akbar, but kentut, wajib dia keluar, nggak boleh dilanjutkan. Lagi makan misalnya, ya lagi puasa, kemudian datang darah haid, batal puasanya, nggak boleh dia lanjutkan. Tapi kalau haji umrah batal dengan mendatangi istri berhubungan badan, maka batal tapi tetap dilanjutkan sampai selesai. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembatal atau larangan-larangan ihram ada dua. Yang pertama yang membatalkan haji, yang kedua yang tidak membatalkan haji. Yang membatalkan haji cuma satu, apa itu? Berhubungan badan. Sedangkan yang tadi pakai minyak wangi, pakai peci, pakai cadar bagi wanita, itu semua tidak membatalkan haji, tapi ada denda, ada kafarat yang nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ya, yang ke-10 ya, benar. Al-mubasyarah bisyahwatin. Mubasyarah bisyahwah artinya bercumbu dengan langsung, bercumbu bermesraan, ya, ketika ihram, bermesraan tanpa berhubungan badan. Maaf, misalnya foreplay, ya, bercumbu, sentuh-sentuhan, ya, kissing dan seterusnya, ini tidak diperbolehkan karena termasuk rafath ketika ibadah ihram. Ya, tapi setelah ihram nggak masalah. Ya, sama istri misalnya berdua umroh, setelah tahallul boleh. Sebelum ihram boleh. Yang nggak boleh hanya beberapa belas jam saja. Ya, ibadahnya saja. Seperti menyentuh maupun mencium, ini enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena termasuk rafath. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 197, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj." Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh berbuat keji, berbuat fasik, dan tidak boleh bertengkar, berdebat ketika haji. Termasuk rafas kata para ulama adalah berhubungan badan dan juga bercumbu-cumbu mesra. Ini diantara larangan-larangan ketika ihram. Wa fi jami'i dzalika, di semuanya al-fidyah, ada tebusan, ada denda, illa aqdan nikah fa innahu la yanaqid, kecuali akad nikah enggak ada denda karena akad nikahnya tidak sah. Jadi dendanya tuh karena enggak sah itu udah termasuk dendanya. Jadi enggak ada denda tambahan. Kemudian kata Syekh, wala yubsiduhu illal wat'u fil farji, dan haji tidak batal kecuali cuman satu, yaitu berhubungan fil farji, di kemaluan, maksudnya berhubungan badan, ya, maksudnya berjima. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan uniknya haji dia tidak keluar dari haji karena hajinya rusak. Contoh dia haji, kan kita wajib haji nih, rukun Islam yang kelima. Ketika ihram berhubungan badan, maka hajinya tidak sah, harus ngulang wajib tahun depan haji lagi. Tapi uniknya dia harus menyelesaikan ibadah haji sampai selesai.
Ya, dia misalnya dia ihram tanggal 8 hari tarwiyah. Datangin istrinya, maka batal hajinya. Tapi dia besok harus wukuf di Arafah, dia lusanya harus tawaf ifadah dan sa'i dan mencukur rambut dan harus ya pokoknya selesaikan sampai dia tahallul. Ini diantara uniknya ibadah haji dan umrah. Rusaknya ibadah tersebut tidak menyebabkan kita boleh keluar dari ibadah tersebut, karena kata Allah wa atimmu, sempurnakan sampai selesai ya. Jadi hati-hati yang bawa istri ketika ihram, jangan sampai gara-gara hal demikian rusak ibadahnya, ibadah umrah maupun ibadah hajinya. Alhamdulillah, insyaallah minggu depan kita bahas tentang fidyah panjang ya. Karena telah bahas hari ini tentang masalah ini, masalah apa? Larangan-larangan ihram. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang ad-dima, denda-denda ya. Kalau kita berburu apa hukumannya? Kalau kita nyukur rambut sebelum ini apa hukumannya? Kalau kita pakai minyak wangi apa hukumannya? Kalau kita pakai dan seterusnya melanggar larangan tersebut ada hukumannya. Ya, dan ini seru pembahasan tentang masalah hukuman ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, kita ulangi dulu. Larangan haji ada berapa di sini? 10. Yang pertama apa? Menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh bagi laki-laki. Yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang menempel dan menutup wajah bagi perempuan. Yang ketiga, menyisir rambut, tapi ini kita katakan makruh hukumnya ya, tidak sampai diharamkan, keliru, dan termasuk dalam mazhab Syafi'iyah pun demikian ya, yang disebut dalam syarh muhazzab annahu makruh ya, tidak sampai haram. Yang keempat, mencukur, memotong, mencabut bulu, semua bulu rambut ya, jenggot, kumis, ketiak, kemaluan dan yang semisalnya. Yang keempat, yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, memakai minyak wangi. Yang ketujuh, membunuh hewan buruan darat ya, ada daratnya. Yang kedelapan, melakukan akad nikah, menikahkan dan melamar ya, enggak tahu melamar, meminang ya, meminang khitbah. Yang kesembilan, berhubungan badan ya, ember masuk ke dalam sumur. Yang terakhir, bercumbu tanpa ember masuk ke dalam sumur ya. Mana yang membuat batal rusak ihramnya? Ember masuk sumur ya, berhubungan badan. Yang lainnya tidak membuat batal tapi dosa, dan ada tebusan atau kafarot-kafarotnya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya, insyaallah minggu depan kita selesai khatam rukun Islam yang 5 ya. Selanjutnya jual beli ada di KPMI ya. Fikih nikah, udah bosan anang isi fikih nikah, dibilang fikih nikah terus nanti ya. Apa hukum memancing ikan, Ustaz? Nah, kita bahas tadi ya. Ini di mana? Ketika ihram ini ya. Ketika ihram boleh ya, ketika enggak ihram boleh. Yang enggak boleh itu memancing ikan yang bersifat judi, bayar masuk ya, bayar masuk tempat ini mancing, bayar ya. Terus dia ikan yang dia dapatin itu dijual ke pemilik ya, dijual. Jadi kayak judi ya intinya. Ini uang sekian, ini berjudi, ada yang untung, ada yang rugi begitu ya. Maka nggak usah yang pakai pendaftaran atau tiket masuk, kecuali tiket masuknya cuman untuk
cuman untuk masuk begitu nggak masalah. Tapi kalau untuk sebagai ada yang kalau ikannya ini harus dijual ke dia lagi kemudian dapat sekian, maka ini nggak diperbolehkan. Makai deodoran ketika ihram, ya. Makai deodoran ketika ihram. Kalau deodoran tuh ya ada pewangi nggak? Wangi. Kalau pewangi ini soalnya nggak pernah pakai deodoran, ya alhamdulillah. Karena kalau pakai deodoran sekali, pakai terus, mendak pakai bau, ya. Jadi kalau dia karena dia itu ada unsur pewangi, jadi bukan menghilangkan bau saja, menambah wangi, maka enggak diperbolehkan. Lagi pula sabar, cuman beberapa belas jam. Kita kemarin ihramnya sore ya, asar 3:30 lah, 3:30 naik bus ya dari Zulhulaifah Bir Ali ya Madinah ke Mekah, nyampenya malam ya, nyampenya malam, kemudian langsung langsung ihram, langsung tawaf, nggak nyampe 12 jam, ya tidak sampai 12 jam. Kemarin ada sedikit macet sehingga agak molor sedikit, tapi kalau dia on time nggak nyampe 12 jam, jadi nggak usah butuh deodoran ya, nggak usah deodoran. Oh, bau semuanya, bau semua ya, apalagi orang Afrika sana lebih bau, nggak masalah, jalanin aja, kita ibadah, fokus ibadah. Cara mengamalkan doa atau zikir sebelum tidur salah satu saja atau mengamalkan beberapa zikir sebelum tidur, mengumpulkan. Ya nggak masalah, sesuai kemampuan saja, satu saja nggak masalah. Dia baca doa saja nggak masalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya saja nggak masalah, atau dia baca ayat kursi saja nggak masalah, atau dia baca ya dua ayat terakhir dalam Al-Baqarah saja itu nggak masalah. Tapi kalau dia pengen baca semuanya dari A sampai Z ya zikir sebelum tidur, maka itu tentu yang lebih baik. Jika musik haram, kenapa HP tidak haram? Padahal ada musik yang sulit dihindarkan seperti iklan ya, kemudian suara menghidupkan HP, neng 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 ya, kalau Nokia ya. Ya. Siapa yang bertanya ini? Ayo ngaku aja. Ya, ingat ya, alat itu tidak dihukumi sesuatu. TV ya, itu sebuah media, alat. Mikrofon tidak dihukumi, HP tidak dihukumi. Haramnya itu kalau cara penggunaannya. Mikrofon untuk karaokean haram, untuk pengajian enggak haram. Televisi untuk menonton yang ngumbar aurat enggak boleh, tapi kalau ada TV dakwah enggak masalah. Jadi itu hanya wasilah, dan wasilah itu sesuai dengan apa? Penggunaannya. Pertanyaan, apakah kita beli HP untuk musik? Ada enggak yang beli HP untuk musik di sini? Kita beli HP untuk nelpon. Boleh nelpon? Boleh. Untuk WhatsApp, untuk googling, untuk SMS, untuk komunikasi. Adapun hal tambahan-tambahan di sana tidak menjadikan secara garis besar itu haram. Ya, contoh ke mall boleh, meskipun di sana mungkin ada aurat, ya meskipun mungkin di sana ada musik, kecuali kita ke mall niatnya untuk ngelihat aurat atau untuk dengar musik. Jadi ada sebuah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu sesuai dengan tujuan. Kita nggak bisa mengharamkan sebuah wasilah, tergantung tujuannya digunakan untuk apa. Adapun ya pengharaman musik udah jelas dari Nabi SAW. Kalau pengen protes musik itu kenapa ya haram sedangkan ini dan ini bukan dalil, teman-teman ya. Seandainya orang semuanya pakai HP, semua muka bumi pakai HP, yang haram tetaplah haram. Ya, jadi perbuatan manusia tidak berarti membenarkan ya sesuatu yang salah. Contoh, Ustadz, apa hukum
ya nyogok kalau ditilang oleh polisi. Saya bilang haram. Kemudian kalian ngelihat saya kena tilang. Kemudian saya kasih uang. Apakah langsung menyogok polisi menjadi halal? Enggak, hukum tetap hukum, perbuatan mah beda. Ya. Jadi gara-gara perbuatan manusia tidak merubah suatu hukum. Berarti itu kesalahan ustadznya. Kan lagi gak kuat iman ketika itu. Ya. Akhirnya dia terpaksa haram gitu. Tapi ketika dia berbuat itu kesalahan ustadznya. Hukum tetaplah hukum. Ya, yang sudah taruh sini aja ya. Kita break azan dulu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwata illa billah. Ustaz, lebih baik salat di musola berjamaah atau di masjid tetapi jauh bila ditempuh dengan jalan kaki? Musolanya terletak di tempat penginapan. Musolanya enggak ada azan. Ya, salat di musola enggak masalah, kita yang azan. Hidupkan azan di sana, ya. Hidupkan azan di sana, adakan salat berjamaah di sana. Ustaz, kalau kita mancing ini lucu, ya. Umpannya pakai cacing. Terus ketika dilengketkan di kail, cacingnya melinting-melinting. Kita termasuk zalim tidak Ustaz? Masya Allah, baiknya dia. Sama cacing tidak galak zalim, tapi sama uang zalim terus, ya. Ya. Jadi hewan, ya. Hewan itu ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga misalnya kita memancing, ya, ikan untuk kita makan, itu bukan zalim terhadap ikan. Atau kita menunggangi kuda atau unta sesuai kemampuan, itu bukan zalim. Kenapa? Karena memang begitulah Allah menciptakan mereka. Dan umpan misalnya, ya, kita mancing menggunakan cacing karena memang di antara manfaat cacing adalah untuk apa? Umpan pancing ikan, ya, sehingga dia melinting-melinting insya Allah nggak termasuk apa? Termasuk kezaliman, ya. Ya, kezaliman yang paling kita perlu perhatikan adalah kezaliman kepada sesama manusia. Ini yang susah. Kalau zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat tobat, insyaallah ampuni, tobat nasuha. Tapi kalau berzalim sama manusia, kita harus minta halalkan. Itu susahnya, ngomongin orang sekali ya berat, ya. Berat. Ustaz, bagaimana kalau terbuka ihram? Kain ihram terbuka sampai terlihat auratnya. Ya, ini diperhatikan. Memang sebagian ada yang lupa sadar diri kalau dia itu nggak pakai celana dalam, sehingga ngangkang-ngangkang, ya, nggak karu-karuan. Terjadi ini sebagian, ya. Ada yang duduk di atas, ya, mobil begitu. Karena dia mungkin jarang begitu, ya. Jadi tidak sadar begitu, ya. Orang lihat semua dia semua, oh dia kayak gini-gini, oh ayo, ya. Padahal orang lihatin dia gara-gara tersingkap auratnya. Apakah dia bayar dam? Maka jawabannya adalah tidak, ya. Karena biasanya yang begitu tidak sengaja. Kalau ada yang sengaja, berarti dia nggak waras, dosa, tapi nggak sampai membayar dam. Ya, karena itu pastikan ikatannya kuat, ya, dan pakai ikat pinggang, ya. Ustaz, apakah kapan Mazada dan Imam Syafi'i buat KBIH? Karena kebanyakan KBIH kurang syar'i, ya, bimbingan ibadah haji, ya. Bagus sekali. Kalau nggak salah di Mazada itu kan ngiduk ke anugerah itu punya KBIH, ya. Dan juga travel sunnah yang lainnya kayak ada sebagian yang udah punya KBIH. Seandainya pun kita nggak pakai KBIH yang sunnah haji, kalau kita punya ilmunya mah enak, ya. Kita punya ilmu, tahu yang boleh dan tidak boleh. Jangan sampai dibohongi oleh mutawifnya, guide-nya. Ayo mas, ya beli nih. Ini namanya apa? Minuman Arafah. Oh, ini diambil dibaca-bacakan ketika wukuf di Arafah, sehingga apa? Sehingga ada khasiatnya. Akhirnya jamaah haji pulang ke Indonesia nggak bawa Zam-Zam, tapi bawanya minuman Arafah, minuman Jabal Nur, minuman Gua Hiro, minuman Jabal Sur, ya, minuman yang aneh-aneh. Gara-gara apa tadi? Nggak punya ilmu, ya. Dan insya Allah semoga banyak KBIH yang sunnah. Ustadz, sahkah sholat kita kalau lagi tersenyum yang disebabkan tingkah anak atau terdengar sesuatu yang lucu? Mohon penjelasannya.
Jawabannya adalah tidak batal, karena yang membatalkan sholat itu adalah tertawa, terbahak-bahak, terkekek-kekek, itu batal menurut ijma' para ulama. Kalau senyum saja sebagai ulama memakruhkan, ya, memakruhkan apa? Memakruhkan kalau sholat dalam keadaan senyum. Ini sudah semua ya? Ada yang belum? Belum dibaca pertanyaannya? Insyaallah sudah semua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan dengan penutupan, ya, dengan penutupan. Sudah semua ya. Kita akhiri, tidak ada pertanyaan lagi. Apa? Mana tadi? Oh ini, oh nggak kelihatan. Ada lagi? Oh iya. Apa boleh antara akad dan walimah dipisah dengan waktu yang agak lama, contoh 1 bulan, dengan alasan agar walimah bisa maksimal? Syukron. Wah. Iya. Andre, akad nikah dulu, resepsi entar. Itu Andre. Jawabannya apa? Boleh. Justru sunnahnya akad dan walimah terpisah 3 hari. Misalnya Kamis akad, walimahnya hari Ahad, hari ketiga Jumat Sabtu Ahad. Meskipun butuh ya double biaya, kalau saya langsung sepaket ya nggak masalah, hidup sepaket ya. Paginya akad, siangnya walimah ya. Ini boleh dan tidak haram. Tapi kalau pengen idealnya adalah akad dan walimah pisah. Misalnya akadnya hari Jumat nih ya, walimahnya hari Ahad. Biar apa? Biar akadnya tidak capek. Kalau tidak capek, siap untuk menghadapi malam pertama ya. Tapi kalau misalnya langsung sepaket, itu kan kadang siangnya begini ya, belum ngurus yang lain, tamu sampai sore ya, akhirnya malamnya kecapean, tidak maksimal ya. Nggak masalah, ada hari esok ya, ada hari esok dan seterusnya. Nah seandainya Ustadz saya pengen ya yang penting halal dulu, bagus. Justru ini yang sebaiknya kita sedang semarakkan. Akad nikah dulu, resepsinya entar nanti setahun nggak masalah. Resepsi sudah punya anak 2, udah apa-apa. Asal akad tadi sudah diumumkan, ya, jangan sembunyi. Ya, kenapa? Karena hukum walimah itu pun ya yang penting kata para ulama adalah menyiarkan. Ya, tapi kalau bisa lebih cepat resepsinya dan lebih hemat, itu lebih bagus. Ya tidak usah nak makan catering nian, yang penting makan tekwan 50 wong udah cukup, lumayan. Ya. Misalnya habis Imam Syafi'i kajian yuk kita makan, ini apa? Oh ini walimah nikah fulan, enggak masalah. Ya. Nah, tapi terkadang orang tua, karena itulah pentingnya kalian mendakwahin orang tua, dan di antara cara mendakwahi orang tua adalah akhlak yang mulia. Tampakkan akhlak yang mulia biar orang tua kita jadi penasaran dengan perubahan karakter kita yang jadi lebih baik, sehingga tanya di mana sih kajian? Oh Imam Syafi'i, ikut pengajian. Paham kan? Tanyaan pancing-pancingan, Ustadz, ibu saya pengen resepsi mahal-mahal, baru saya marahi nanti di sini. Oh, biar balik-balik. Nah, Bu, dengarkan, Bu. Nah, begitu. Kau yang nanya tadi ya. Nah, ya. Ya, jadi itu diantaranya, ya. Yang susah ini kalau dia lamaran dan akadnya yang lama. Ini yang susah. Ini yang setan kadang masuk di situ. Ya. Udah ngiyain, iya, jadi nikah jadi. Berapa nikah tahun depan? Subhanallah, ini Januari. Kalau Desember tahun depan enggak masalah. Januari tahun depan, Desember tahun depan mula. Jadi ini fitnah. Jadi kalau bisa lamaran dan akad itu lebih cepat. Kalau resepsi mah santai, yang itu lebih fleksibel. Yang lebih didahulukan akad karena halalnya itu ketika akad, bukan ketika resepsi, ya.
Ya semoga Allah mudahkan jomblo-jomblo ya. 2020 resolusinya adalah jomblo lagi. Oh, ya. 2021 paling itu ya. Apa hukumnya upload foto di Instagram ketika haji atau umroh? Ah, nyindir aku ini. Nah, ya. Enggak apa-apa, santai, biasa. Ya. Jadi begini ya. Antara kita sama orang lain. Kalau diri kita husnuzon sama diri kita sendiri. Saya mau posting tentang umroh nih. Kira-kira tujuan kita apa? Tujuan kita agak dipuji, kita umroh. Wah, kita biar diomongin orang yang apa hartanya fisabilillah. Kalau saya kan gratisan kan ya. Ya. Yang kedua, sama orang lain kita husnuzon. Oh, orang lain posting, oh mungkin dia sedang menyemangati kita biar kita ikut umroh. Apalagi saya bagian tim marketing. Yang namanya tim marketing itu berarti memasarkan biar orang tertarik, karena keuntungan umroh kita itu untuk pondok pesantren ya. Jadi kalau ndak di-upload sama kayak misalnya penjual makanan, dia ngupload foto makanan karena memang dia jual makanan ya. Yang wedding syar'i misalnya ya, dia ngupload wedding syar'i ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang memang bagian sana, maka dia meskipun sebenarnya kalau kita bukan tim marketing, kalau bukan apa, lebih baik ndak expose gitu ya. Ya kalau pengen expose ya, maka tadi luruskan niat dan niatkan untuk memotivasi, karena tidak setiap kebaikan yang terekspos itu ria ya. Tidak setiap kebaikan yang terekspos itu ria, sebagaimana tidak setiap kebaikan yang disembunyikan itu ikhlas. Karena ikhlas dan ria tempatnya di hati ya, dan ini tidak bisa kita hukumi. Kita hanya menghukumi zahir saja. Dalilnya padanya sedekah. Allah memuji orang yang sedekah terang-terangan dalam Al-Quran. Artinya boleh kita menyiarkan kebaikan dengan syarat aman dari riya dan niatnya untuk motivasi. Tapi kata Allah, sedekah sembunyi-sembunyi ini lebih baik. Begitu ya. Terima kasih nasihatnya ya. Ya, insyaallah semoga kita bisa mengambil pelajaran. Jadi memang harus jaga hati, bukan berarti setiap ustadz langsung aman ya. Dari seperti itu, cuman kalau kita lihat orang lain berbaik sangka, untuk diri sendiri kita berburuk sangka. Ini standar ganda yang terpuji. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.